Aku adalah pembantu di keluarga Song. Ibuku meninggal saat aku berusia 6 tahun. Keluarga Song yang membiayai dan mengangkatku. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu menjadi anak buah dari Nona Song, Song Miaoyu. Aku selalu ingin membalas budi bantuan mereka, lalu pergi dari keluarga Song. Tapi, aku tidak mau menikah. Ling Yunchen itu kecelakaan, sudah jadi tanaman selama 2 tahun. Siapa tahu sekarang dia seperti apa rupanya. Kalau batal tunangan, bisa-bisa menyinggung keluarga Ling. Karena takut menyinggung keluarga Ling, maka kamu saja yang gantikan aku untuk menikahi Ling Yunchen. Aku. Nona, bagaimana mungkin aku bisa menggantikanmu menikah? Apa yang tidak mungkin? Jangan lupa, keluargaku yang membesarkanmu. Sekarang saatnya membalas budi. Dengan status Ling Yunchen sebagai anak nomor 1 di Haicheng, kalau dia tidak kecelakaan, banyak orang yang berebut ingin menikahinya. Mana mungkin giliran orang rendahan sepertimu? Bantu aku selesaikan hal ini. Utang budimu pada keluarga kami akan lunas. Membalas budi. Kalau kali ini utang budi itu bisa lunas, maka aku akan bebas. Baik, setuju kali ini, aku bisa lolos dari cengkraman penyiksaan Song Miaoyu. Baik, aku bisa setuju denganmu. Tapi setelah ini, kita tidak ada hubungan lagi. Lebih baik kalian jangan cari aku lagi. Mulai sekarang, kita berpisah jalan. Tidak ada hubungan apa-apa lagi. Baik, suami tanaman itu kuberikan padamu. Aku tidak tahu, calon suamiku ini, Ling Yunchen, wajahnya seperti apa. Soalnya sudah 2 tahun tidak bertemu. Jangan-jangan mirip makhluk jelek. Yun Zenzhen. Dia akan membantumu keluar dari penderitaan, orang yang berjasa. Bagaimana bisa kamu menilai dari penampilan? Karena kamu membantuku lepas dari cengkraman Song Miaoyu, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Apapun penampilanmu, aku bisa menerimanya. Ayo masuk dulu. Wah, ganteng banget. Katanya mirip makhluk jelek. Terbaring 2 tahun masih seganteng ini. Kelihatannya sama sekali tidak rugi. Ternyata menikah ke sini memang keputusan yang benar. Katanya ada kapa. Sudah terbaring 2 tahun, masih ganteng juga ya. Kelihatannya sama sekali tidak rugi. Ternyata menikah ke sini benar-benar keputusan yang tepat. Suara apa itu? Ini jangan-jangan wanita yang punya ikatan pertunangan denganku, Song Miaoyu, bilang aku kapa? HMPH. Benar-benar wanita bodoh yang tidak punya selera. Senang berkenalan, Bapak Ling. Halo, saya adalah istri yang Bapak inginkan. Bapak tenang saja. Saya pasti akan memperlakukan Bapak dengan baik. Song Miaoyu ini aneh sekali. Inikah wanita yang manja itu? Silakan masuk, silakan masuk. Kamu Miaoyu kan? Anda adalah ibu mertua? Ya, saya ibu kandung dari Yunchen. Kondisi Yunchen sekarang sudah kamu lihat. Sekarang dia belum tahu kapan bisa bangun. Kalau kamu benar-benar tidak mau menikah ke sini, perjodohan ini bisa kita batalkan. Ibu juga tidak ingin merugikan orang lain. Apa mau memecat saya? Menyuruh saya bercerai? Tidak boleh, tidak boleh. Kalau pergi dari sini, siapa yang akan menampilkan pria ganteng untukku? Tidak, tidak, tidak. Ibu, saya melakukannya dengan sukarela. Saya setuju dengan perjodohan ini. Sungguh-sungguh ingin tinggal untuk melihat pria ganteng dan hidup enak. Lagi pula suami adalah orang koma, tidak bisa memarahi orang. Di keluarga Ling, ada uang. Ada waktu luang. Kalau suatu hari Ling Yunchen pergi, maka apakah aku langsung mewarisi hartanya, menuju puncak hidup? Bagus sekali. Wanita ini tidak hanya suka cowok ganteng, tapi juga serakah akan uang. Tapi omongan ini, sepertinya hanya aku yang mendengarnya. Mungkinkah aku bisa mendengar pikirannya? Miaoyu, apakah kamu benar-benar mau? Bibi, tenang saja. Aku ingin tinggal untuk merawat Yunchen. Aku sangat-sangat menyukainya. Aku mau tinggal untuk merawatnya. Hari-hari dengan uang dan waktu luang. Bagus sekali. Aku harus tinggal. Baik.
Miao Yu. Jika kamu benar-benar mau tinggal, keluarga Ling kami pasti tidak akan memperlakukanmu buruk. Ini adalah gelang giok warisan keluarga Ling kami, dan juga kartu hitam ini. Kamu simpanlah, tidak ada batasnya. Kamu boleh belanja sesukamu. Kalau habis, bilang saja ke ibu. Jangan sampai menyia-nyiakan dirimu sendiri. Tidak, tidak, tidak. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Sudahlah, jangan sungkan dengan ibu. Simpanlah. Terima kasih, Ibu. Nanti, Anda adalah ibu kandungku. Aku pasti akan merawatmu dengan baik. Baik, ayo, kita makan. Mai. Ternyata dia wanita yang suka pamer dan serakah akan uang. Tidak tahu apakah ibu akan tertipu olehnya. Tidak boleh. Harus menyuruh asisten Chen mengawasinya ketat. Sepertinya tidak bisa lagi melanjutkan, pura-pura koma. Tidak tahu urusan itu, sudah ditangani seperti apa. Wanita ini mau apa dia datang ke sini? Pasti niatnya nggak baik. Aduh, capek banget. Ibunya sakit pinggang. Kebetulan aku baru belajar pijat beberapa hari, harus aku pijitin pinggangnya dengan baik. Aku harus belajar lagi beberapa resep sup. Biar ibuku bisa dapat nutrisi yang cukup. Kalau enggak, aku nggak tahu bagaimana lagi aku bisa membalas kebaikannya. Wanita ini melakukan segalanya, apa semua ini cuma demi uang? Sampai segitunya? Tapi, pada dasarnya, semua ini demi kamu. Dia tuh, karena khawatir sama kamu, sampai badannya jadi kurus kering. Harus diberi asupan yang bergizi. Jadi, ini juga bisa dibilang sedikit membalas kasih sayang ibuku padaku. Apa dia benar-benar pura-pura? Mungkin, nggak perlu pura-pura di depan orang koma. Kita mulai bersihkan badannya. Dia mau bantu aku bersihkan badan? Wanita mesum ini, nggak malu-maluin? Apa mataku yang salah lihat? Wah, ada otot perutnya juga. Wah, keren banget. Tapi, bukannya dia sudah terbaring lama, kok tubuhnya masih bagus gini? Wanita ini benar-benar nggak tahu malu. Wah, enak banget diraba. Nggak bisa berhenti. Aduh, aku nggak sengaja. Ciuman pertamaku malah jatuh ke dia. Tunggu, jangan sampai suami murahan ini jadi rusak. Nggak rusak kan? Wanita ini mau apa sih sebenarnya? Kok masih meraba-raba? Ini nggak bisa dibilang aku yang untung ya, kamu kan suamiku. Sial, Ganteng banget ya. Wajah ini beneran gak pernah bosen dilihat. Kalau dilepas keluar, bisa bikin banyak cewek tergila-gila. Dulu belum perhatian, garis rahangnya ada tahi lalat hitam. Lumayan seksi juga. Model seganteng ini, bisa dibilang aku untung. Jangan, nanti buka bajunya, lalu gambar otot perutnya deh. Sayang banget kalau punya otot perut nggak digambar. Halo? Yun Zenzhen, gimana? Sudah menikah ke keluarga Ling? Enak nggak? Sudah ketemu suamimu? Yang koma kan? Yun Zenzhen, bagaimana kabarmu setelah menikah ke keluarga Ling? Sudah ketemu suamimu yang koma kan? Alah, Aku baik-baik saja, tak usah kau khawatirkan. Kalau tidak ada urusan, aku tutup telepon ya. jangan berani-beraninya kau tutup telepon. Ada apa? Keluarga Ling punya proyek tender. Keluarga Song kami menginginkannya. Kau bilang saja ke Ibu Ling. Suruh dia kasih proyeknya ke keluarga kami. Aku tidak akan bilang. Kalau mau proyek keluarga Ling, ikutlah tender sendiri. Kalau tidak bisa menang tender, berarti kau memang tidak punya kemampuan. Minta proyek pakai koneksi keluarga, hanya orang tak becus yang melakukan ini. Hah? Wanita ini ternyata belum terlalu bodoh. Masih punya sedikit harga diri. Apa katamu, Yun Zengzhen? Kau pikir setelah menikah ke keluarga Ling, kau bisa tenang-tenang saja? Kau cuma anak yatim yang kami biayai. Anjingnya keluarga Song. Seumur hidupmu, kau tak akan bisa lunas hutang budi pada keluarga Song. Aku peringatkan kau, lebih baik kau patuh dan bilang ke mereka. Kalau tidak, kau akan sengsara. Aku juga sudah bilang ke kalian, setelah kali ini aku gantikanmu menikahi Ling Yunchen, aku, Yun Zenzhen, dan keluarga Song kalian sudah tidak ada hubungan lagi. Jalan masing-masing.
Selama bertahun-tahun ini, berapa banyak desain yang kau curi dariku, tak perlu aku sebutkan lagi, kan? Kau jangan harap lagi bisa pakai hutang budi untuk mengancamku, cukup omong kosong, aku tidak akan bantu. Pengganti? Dia bukan Song Miaoyu. Sial, siapa sebenarnya wanita ini? Apa tujuannya datang ke keluarga Ling? Chen Zhen, cari tahu tentang Yun Zenzhen. Ya. Oh iya. Song Miaoyu hari ini pijat ibuku. Iya. Sejak Nona Song menikah ke sini, setiap hari dia memijat ibu, merebus sup untuk menguatkan badan, sangat menghormati ibu. Dia cukup bersungguh-sungguh juga. Oh iya, Pak Ling. Ternyata benar seperti yang Bapak duga. Kecelakaan Bapak tahun lalu memang ada hubungannya dengan paman ketiga Bapak. Kami sedang mengumpulkan bukti di sana. Percaya sebentar lagi bisa lengkap. Agar tidak membuat mereka curiga, mungkin Bapak harus bersabar pura-pura koma beberapa hari lagi. Baik. Ling Chengshuo. Waktunya kau mati sudah tiba. Yun Zenzhen, berani-beraninya kau tutup teleponku. Kau tunggu saja, akan kubunuh kau. Yun Zenzhen, Song Miaoyu, kamu mau apa? Yun Zenzhen, sudah kubilang, kamu cuma anjing yang kami pelihara di keluarga Song. Berani tidak nurut padaku? Kamu gila. Harimau tidak menunjukkan taringnya, kamu anggap aku kucing, karena budi keluarga Song yang membiayai, selama ini aku sudah cukup sabar. Kamu mencuri begitu banyak desainku, aku juga tahan. Kali ini tentang penggantian pernikahan juga sudah kukatakan, kita sudah berpisah jalan. Masih berani cari masalah? Benar-benar mengira dirimu putri, semua orang harus nurut padamu? Yun Zenzhen, dulu di keluarga Song, sebenarnya apa yang kamu alami? Yun Zenzhen, kamu pikir dengan menikah ke keluarga Ling, langsung jadi Phoenix? Semua ini cuma pemberian dariku. Sebaiknya kamu bersikap baik-baik dan bicara pada Ibu Ling. Berikan proyek itu pada keluarga Song. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu, Bia. Aku tidak akan membantu. Kamu, Cari mati. kamu, Cari mati. Kira aku kucing sakit, ya? Karena hutang budi sudah lunas. Aku, Yun Zenzhen, bukan orang yang mudah ditindas. kamu berani memukulku. Kenapa tidak? Kamu mau apa? Cepat hentikan. Kamu siapa? Berani-beraninya berbuat onar di keluarga Ling kami. Aku, tidak boleh. Kalau identitasku terbongkar, dan dia tahu aku yang menggantikan pernikahan ini, celaka. Dia juga pasti takut ketahuan soal penggantian pernikahan ini. Nanti keluarga Song bisa hancur. Ibu hebat sekali. Hanya dengan beberapa kata, dia langsung pergi. Miaoyu, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja, tidak apa-apa. Sebentar lagi aku ambil es, dikompres sebentar pasti sembuh. Tapi, kenapa orang tadi berani memukulmu? Sungguh tidak beradab. Tidak tahu. Tidak tahu dari mana datangnya orang gila itu. Si penipu kecil, Ah, sudahlah. Sekarang orang gila terlalu banyak. Nanti, kalau keluar, harus hati-hati. Ibu, tenang saja. Aku pasti akan berhati-hati. Yun Zenzhen, kamu hebat. Tunggulah. Aku tidak akan membiarkanmu. Ya, benar. Saat dia keluar rumah, Yun Zenzhen, karena kamu tidak mau nurut, tidak ada lagi alasan untuk membiarkanmu hidup. Sudah berjemur, hari ini kamu juga nonton keributan gratis. Aktivitas luar ruangan hari ini selesai.
Masih awal. Aku mau beli bahan untuk membuat sup. Kamu istirahat yang baik. Chen Sen. Data Yun Zhensen mana? Sekarang akan saya kirim ke Bapak. Baik. Lalu, aku akan pergi ke Aoye. Bagaimana persiapan untuk tender itu? Hati-hati. Sial. Dia berhasil menghindar lagi. Dari mana datangnya pengganggu ini? Kamu baik-baik saja? Aneh, kenapa dia pakai topeng ya? Tapi, tetap kelihatan ganteng sih. Hidungnya ini, bibirnya ini. Tunggu, kok kayaknya agak familiar ya? Ada otot lagi. Si kecil mata keranjang. Itu, terima kasih sudah menyelamatkanku, kalau bukan karena kamu, Syukurlah kalau kamu baik-baik saja. Si pengecut yang sembunyi-sembunyi itu sedang cari mati. itu. Boleh minta kontaknya? Aku ingin membalas budi karena kamu sudah menyelamatkanku. Tidak usah sungkan. Kontak tidak perlu ditukar. Kalau kamu ingin berterima kasih padaku, rawatlah Ibu Ling dengan baik. Kenapa penyelamatku menyuruhku merawat Mama dengan baik? Apa hubungannya dia dengan Mama? Tahi lalat ini. Tadinya tidak terlalu kuperhatikan. Di garis rahangnya ada tahi lalat hitam. Cukup seksi juga. Tahi lalat ini. Kayaknya suami murahanku juga punya tahi lalat. Kok kebetulan banget ya? Jangan-jangan dia. Kalau tetap di sini, aku akan ketahuan. Cewek ini lumayan tajam juga. Sudah, aku ada urusan, duluan ya. Tunggu, kok sudah pergi sih? Tapi tahi lalat itu benar-benar mirip dengan punya suami murahanku. Memang ada kebetulan seperti ini? Aneh. Ibu sedang memeriksa pembukuan? Yun Chen sudah tidur selama 2 tahun. Sekretaris Chen membawakanku catatan keuangan untuk diperiksa, tapi aku juga tidak paham soal-soal seperti ini. Biar saya lihat. Miao Yu, kamu juga bisa hal-hal seperti ini? Bagus sekali. Kamu adalah menantu keluarga Ling kami. Tentu saja boleh. Jurusan kuliah saya adalah manajemen di Universitas Haicheng, jadi sedikit paham juga tentang hal-hal ini. Tak kusangka, Miao Yu kamu begitu hebat. Bahasanya agak banyak. Kamu pelan-pelan saja melihatnya. Ibu pusing melihatnya. Ibu istirahat dulu. Baik, saya bawa ke kamar untuk dilihat. Silakan. Pembukuan di sini kok ada yang kurang 1 entry. Pengeluaran di sini juga tidak ada gunanya. Pembukuan keluarga Ling kok berantakan sekali? Ini semua berkat paman ketigaku yang baik itu. Tidak boleh. Ibumu begitu baik padaku, aku tidak bisa tinggal diam. Apa yang ingin dia lakukan? Kalau bukan karena kondisimu yang sekarang ini, mana mungkin ibu akan bersusah payah seperti ini. Sudahlah. Aku harus kasihan pada ibu, saya lihat setelah Aoye ada tender, kalau keluarga Ling bisa memenangkannya, akan sangat menguntungkan. Aku harus berusaha memenangkan tender ini. Dia benar-benar tulus memperlakukan ibuku. Tender Aoye, ya, perlu memberitahu Chen Sen. Jangan sampai dia dirugikan. Tender Aoye kali ini pasti akan menjadi milik keluarga Song kami. Keluarga Ling juga tidak tahu siapa yang akan mereka kirim. Siapapun itu, tender kali ini pasti milikku. Yun Zhenzen. Kok kamu mau apa? Kesini tentu saja untuk ikut serta. Tender Aoye.
Hanya kamu? Yun Zenzhen, aku sedang bicara denganmu. Kamu dengar tidak? Hanya kamu seorang yatim piatu, masih mau bersaing dengan keluarga Song kami. Kuberitahu, jangan berkhayal. Orang rendahan sepertimu sama sekali tidak berhak datang ke sini. Aku ingatkan dengan baik, cepat pergi. Jangan mencari malu sendiri. Maaf, kali ini aku mewakili keluarga Ling untuk tender. Aku justru berhak. Di sini, kita bicara dengan kemampuan. Ah, Cih. Hanya kamu? Jangan bermimpi di siang bolong. Benarkah? Karena kamu begitu percaya diri, mari kita bertaruh. Jika aku menang tender, kamu harus mengakui secara terbuka, desain sebelumnya, semua mencuri milikku. Dan, minta maaf secara terbuka. Kamu? Jika kamu menang tender, apa katamu, aku melakukan apa? Aku. Kenapa? Bukankah kamu sangat percaya diri? Bukankah kamu bilang, orang rendahan tidak mungkin menang tender? Kenapa? Tidak berani bertaruh? Kenapa tidak berani? Baik, sepakat. Baik. Halo. Bukti desain Yun Zenzhen dicuri? Jangan dikirim dulu, ya? Karena kamu ingin memenangkan permintaan maaf sendiri, maka biarkan aku lihat dasar kepercayaan dirimu yang begitu. Halo semuanya, saya penanggung jawab tender Ling Group, Yun Zenzhen. Sangat terhormat bisa ikut tender ini. Ling Group kami selalu jadi panutan di industri. Lumayan juga kemampuannya. Bagus, sepertinya tender Ling Group kali ini berhasil, sudah pasti. Halo? Ya, boleh. Aku rasa juga boleh. Kalau tidak ada masalah, ya Ling Group. Baik. Ling Group kami selalu membuat merek yang berkualitas. Patut dipercaya. Halo, kedua penanggung jawab. Saya Direktur Keluarga Song, Song Miaoyu. Saya tunggu kerjasama dengan kalian. Apa? Kamu bilang Direktur Aoye mau kasih tender ke Ling Group? Masa sih? Gimana lagi? Penanggung jawabnya memang begitu maksudnya. Kak Da, keluarga Song kami untuk menang tender ini sudah berusaha keras. Itu aku tahu. Aku juga sudah berusaha. Tapi persiapan Ling Group sangat matang. Penanggung jawabnya juga sangat hebat. Kalau tidak kasih ke mereka, sungguh tidak adil. Begini saja, saya jamin kalau keluarga Song menang tender, yang kami janjikan akan dilipat gandakan. Bagaimana? Baik. Sebenarnya aku rasa proposal tender keluarga Song juga lumayan. Yun Zenzhen, kamu tunggu saja. Saya umumkan, perusahaan yang menang tender kali ini adalah Song Group. Lihat kan, Song Group yang menang. Yun Zenzhen, masih ingat apa yang kamu bilang? Masa keluarga Song bisa menang tender? Jangan-jangan Song Miaoyu melakukan sesuatu. Suara apa itu? Proposal tenderku. Masa kalah sama Song Miaoyu? Tidak boleh. Aku harus cari cara. Suara hati Yun Zenzhen. Jauh-jauh gini juga bisa kudengar, keluarga Song menang tender? Masa sih? Kenapa, Yun Zenzhen? Gila ya? Sudah kubilang kan, pasti keluarga Song kami yang menang. Kamu kalah. Sekarang biar aku pikirkan, harus suruh kamu ngapain. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Kamu kalah ya kalah. Mau ingkar janji? Sekarang yang menang tender kan? Keluarga Song kami? Kenapa aku tidak tahu? Yang menang tender keluarga Song?
Kenapa aku tidak tahu? Yang menang tender adalah keluarga Song. Direktur Ling, Sang penyelamat, kenapa kamu? penolong apa? Dia adalah Presiden Aoye. Direktur Ling, jangan panggil sembarangan. Aku mau memanggil bagaimana, ya begitu memanggilnya. Bukan urusanmu. Sang penyelamat ternyata adalah Presiden Aoye. Latar belakang sebesar ini. Kenapa aku tidak tahu? Yang menang tender adalah keluarga Song? Ini adalah keputusan perusahaan Anda. Oh, kenapa aku tidak tahu itu keputusanku? Lalu, keputusan sang penyelamat apa? Tentu saja Ling Shi. Halo? Itu Direktur Ling, dia datang. Aku tahu. Terima kasih ya, menyelamatkanku lagi sekali. Aduh, kenapa detak jantungku secepat ini? Apakah di sini terlalu panas? Lalu, bagaimana kamu berencana membalas budiku? Tolong, aku mau pingsan. Sudahlah. Jangan sungkan. Tapi jangan ada lagi lain kali. Lagi pula, aku juga tidak selalu ada. Baik. Lalu, selamat tinggal. Aduh, sepertinya aku jatuh cinta. Lalu, apakah aku seharusnya bercerai dengan suami yang tidak berharga, lalu mengejar sang penyelamat? Yun Zhen, aku pasti akan membunuhmu. Halo? Kamu siapa? Apa? Baik, kita bekerja sama. Yun Zhen, kamu selesai. Adik ketiga, kenapa kamu datang? Ini bukan si wanita gila itu? Kenapa bersama kamu? Apa wanita gila? Kakak ipar, ini baru menantumu, Song Miaoyu. Apa? Song Miaoyu. Coba jelaskan ini sebenarnya bagaimana? Kakak ipar, kamu ditipu. Song Miaoyu ini adalah palsu, nama aslinya adalah Yun Zhen. Cuma seorang pembantu di keluarga Song. Sedangkan yang ini, barulah putri keluarga Song yang asli Song Miaoyu. Ibu itu benar. Akulah Song Miaoyu, yang sebenarnya ibu dia. Dia yang memberiku obat. Lalu diam-diam menggantikanku menikah ke keluarga Ling. Ganti taktik ya, bilang aku sengaja mencelakakannya, tapi paman ketiga ini, kenapa mau membantu Song Miaoyu? Dia tertipu atau ada tujuan lain? Ibu, aku tidak tahu. Jen ternyata adalah orang yang sangat serakah akan harta dan kedudukan. Bisa-bisanya memberiku obat untuk menggantikanku menikah ke keluarga Ling. Tapi, aku tidak bisa membiarkannya terus menipu kalian. Ibu, dia hanya mengincar harta keluarga Ling. Miaoyu. Kau ini siapa? Bu, maaf. Sungguh, aku bukan Song Miaoyu. Namaku Yun Zhen. Lihat, dia mengaku. Kau tak pantas memanggilnya bibi, apalagi ibu. Benar, aku mengaku aku bukan Song Miaoyu, tapi aku tidak mengaku hal lain. Karena kau berani datang, jangan salahkan aku kalau aku bicara. Semua orang jangan harap bisa tenang. Direktur Ling, paman ketiga Anda, dan Song Miaoyu sudah pergi ke rumah Anda. Mungkin mereka berniat jahat pada Nona Yun. Aku tahu. Aku segera pulang. Dan bukti bahwa paman ketiga Anda merencanakan kecelakaan sudah kami kumpulkan lengkap. Hubungi wartawan. Serahkan buktinya padanya. Baik, Yun Zhen, tunggu aku pulang. Yun Zhen, jangan kira kamu bisa lolos begitu saja. Kamu memberiku obat. Menggantikan pernikahan ke keluarga Ling adalah fakta. Yang penting adalah, setelah kamu menikah ke keluarga Ling, kamu juga tidak jujur. Wanita tak tahu malu ini. Di acara tender, bersikap intim dengan pria lain. Mesra, mungkin sudah selingkuh sejak lama.
Omong kosong apa? Awalnya keluarga Song yang menang tender. Ini semua orang tahu. Justru kamu dengan Direktur Aoye tidak tahu melakukan apa. Proyek ini jadi milikmu. Siapa tahu kamu dengan Direktur Aoye memiliki hubungan yang tidak senonoh? Oh, ada hal seperti ini juga? Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ibu, meskipun kamu tidak percaya padaku, kamu bisa tanya orang lain yang ikut tender. Mereka juga melihatnya. Yun Zhenzhen, berani kamu bilang tidak kenal Direktur Aoye? Hal ini yang dikatakan Song Miaoyu setengah benar setengah palsu. Memang sulit dijelaskan. Ini ternyata jadi hal seperti ini. Kakak, ini adalah merusak nama baik keluarga Ling. Ini kok bisa jadi begini? Kakak ipar, ini kan merusak nama baik keluarga Ling. Dia sebagai menantu keluarga Ling harus menjaga kehormatan sebagai istri. Dalam situasi seperti sekarang ini, harus dihukum sesuai aturan keluarga. Paman Ling yang ketiga ini cepat sekali dia berubah sikap. Aku merasa dia punya niat tersembunyi. Tapi bagaimana caranya aku membuat ibu percaya padaku? Aku mendapatkan proyek itu dengan kemampuanku sendiri. Song Miaoyu mendapatkan proyek itu karena koneksi. Dia merebut proyek Aoye. Presiden Aoye hanya membantu membela keadilan untukku. Oh, lalu hubunganmu dengan Presiden Aoye yang begitu dekat, bagaimana penjelasannya? Kami hanya berbicara biasa. Mana bisa disebut dekat? Jadi kamu tidak bisa menjelaskan, ya? Paman ketiga ini jelas-jelas sengaja mengacaukan situasi. Tujuannya adalah untuk mengusirku dari keluarga Ling. Tapi apa tujuan dia mengusirku dari keluarga Ling sebenarnya? Angin apa yang membawa Paman Ling ke sini? Apa yang membawa Bapak Ling ke sini? Ling Yunchen. Kamu siapa? Kenapa ikut campur? Urusan orang lain? Saya Ling Yunchen. Tuan rumah di sini. Suami Yun Zhenzhen. Ini urusan keluarga saya. Yunchen, Kok kamu sudah bangun? Kamu ternyata sudah bangun. Ling Yunchen ternyata tampak seperti ini. Tampan sekali. Kapan kamu bangun? Pas sekali kamu datang. Istri kamu ya, di acara tender, bersikap mesra dengan pria lain. Saat kamu koma, dia sudah selingkuh sejak lama. Yunchen, hal ini ya, sudah membuat keluarga malu. Menurut saya, kalian lebih baik bercerai untuk membersihkan nama keluarga. Lagi pula wanita ini juga bukan nona dari keluarga Song. Bapak, saya rasa Anda salah paham. Orang yang bersamanya di acara tender adalah saya. Dia? Kok bisa dia? Presdir Aoye? Presdir Aoye adalah Ling Yunchen. Berarti dia sudah sadar sejak lama? Jadi orang yang menyelamatkanku waktu itu, benar-benar dia. Nggak heran waktu itu aku merasa mereka mirip. Kalau begitu, waktu aku merawatnya di ruang perawatan, semua yang aku ucapkan pasti juga didengarnya, ya? Aku meraba dan menciumnya. Dia juga sudah tahu? Tentu saja tahu semuanya. Dasar mesum. Gawat, gawat, kenapa jantungku berdegup kencang sekali? Aku. Tapi lihat, kok masih tetap ganteng banget sih? Suamiku ternyata adalah sang penyelamat. Berarti aku nggak perlu cerai lalu mengejar sang penyelamat lagi? Iya juga ya, dia kan suamiku, mau ngejar apa lagi? Masih mikirin cerai. Bodoh. Seumur hidup, jangan harap kau bisa lari. kamu dan Yunchen sudah kenal sejak lama. Ada apa? Terjadi sesuatu? Kami memang berjodoh, makanya, sudah bertemu sejak dulu. Kamu? Ini memang takdir kita bertemu, makanya kita bisa bertemu lebih awal. Kamu. Kalian? Ling Yunchen. Yun Zhenzhen itu cuma anak yatim yang menggantikan aku menikah ke sini. Dia sama sekali tidak pantas. Pantas atau tidak, bukan kamu yang menentukan. Aku percaya pada Zhenzhen. Dan hanya dia yang aku akui sebagai menantuku. Aku sudah tahu dari dulu. Dia tahu dari mana ya? Oh iya, waktu di kamar tidur, sepertinya aku sudah tidak sengaja bocorin. Akhirnya ingat juga. Aku, Ling Yunchen, hanya akan punya satu istri, yaitu Yun Zhenzhen.
Maaf. Kamu begitu baik padaku, tapi aku menipumu. Tapi sekarang, aku tidak bisa lagi membohongimu. Karena Song Miaoyu berani datang, aku tidak takut untuk bicara terbuka. Song Miaoyu meremehkan Yun Chen. Iya, Diam kau! Song Miaoyu meremehkan Yun Chen karena dia seorang vegetatif. Dia tidak mau menikah ke sini. Tapi dia juga tidak ingin menyinggung keluarga Ling. Jadi mereka memanfaatkan budi dari bantuan keuangan untuk memaksaku menggantikan pernikahan. Awalnya, aku hanya ingin hidup dengan tenang, merawat ibu, dan merawat Yun Chen. Tapi Song Miaoyu ingin aku di keluarga Ling. Mengamankan proyek untuk keluarga Song. Aku tidak mau. Jadi Song Miaoyu langsung buru-buru datang ke sini untuk memaksaku. Anak baik. Oh, begitu rupanya. Kamu sudah menderita. Ibu percaya, kamu tulus kepada ibu dan Yun Chen. Sudahlah. Karena yang menikah ke sini adalah Zhen Zhen, maka aku hanya mengakui dia sebagai menantuku. Karena Nona Song tidak menyukai Yun Chen di keluargaku, mengapa ikut campur urusan keluarga Ling kami? Bukan begitu. Jangan tertipu olehnya. Cukup. Orangku, bukan giliranmu untuk mengganggunya. Nona Song. Daripada mengurusi urusan keluargaku, lebih baik pulang dan jaga baik-baik karya-karya curianmu itu. Apa maksudmu? Maksudmu apa? Halo? Apa? Kamu bilang di internet semua orang menuduhku menjiplak? Masa sih? Buktinya dia yang unggah ke internet? Dia. Kenapa dia membantuku? Karena dia suka padaku. Ini belum jelas, wanita bodoh memang tolol. Bodoh. Itu. Karena ini urusan keluarga kalian, Yun Chen. Kalau gitu paman juga pergi ya. Mungkin paman memang harus pergi. Kalau tidak, wartawan akan mengepung rumahku. Bos, gawat, ada wartawan entah bagaimana dapat bukti kamu merencanakan kecelakaan Yun Chen. Sekarang sudah berangkat mengepungmu. Ini jadi besar nih. Apa? Gawat, ada wartawan entah bagaimana caranya mendapatkan bukti kamu yang merencanakan kecelakaan Ling Yun Chen. Sekarang dia sudah pergi menghadangmu. Ini jadi masalah besar. Apa? Akhirnya tenang. Oh ya. Bu, di dapur masih ada sup ayam yang dimasak. Aku lihat dulu. Yun Chen, kamu temani Zhen Zhen. WN. Baik, Itu. Apa sebelum aku menikah dan pindah ke sini kamu sudah sadar? Kalau begitu, kejadian di kamar tidur sebelumnya kamu semua tahu? misalnya, si bejat yang bilang aku ganteng. Diam-diam menciumku. Terlalu dekat, terlalu dekat. Stop, stop. Kenapa? Waktu mengambil kesempatan dariku. Bukan jagoan sekali? Sekarang, kenapa jadi malu? Kamu, aku. Kamu suamiku. Masa itu disebut mengambil kesempatan? Oh. Kalau begitu. Tapi jangan suruh aku cuma nonton doang. Kamu kan suamiku, masa itu dibilang mengambil kesempatan? Oh. Kalau gitu, masa aku cuma boleh lihat doang? Berarti nanti, nggak boleh cium lagi? Kamu malah merasa benar? Kamu juga yang sengaja pura-pura koma. Kamu tahu aku ambil kesempatan? Tapi kamu sengaja. Membalik fakta, ya? Sepertinya kamu yang merasa benar? Kamu juga salah. Sudah sadar malah sengaja biar aku ambil kesempatan. Siapa tahu kamu emang sengaja? Sekarang jadi pintar lagi, mulut kecilmu ini cerewet sekali, yang hitam bisa dibikin putih. Baik, 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 baik. Suaramu keras, kamu yang benar. Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Nanti malam kita lanjutin. Pergi. Bukannya baru pulang? Aku buru-buru pulang buat nyelamatin kamu. Urusan belum selesai, udah balik dulu. Aku pergi.
Pulang buat nyelamatin orang. Menyelamatkan aku? Wah, keren. Pemandangan pria tampan mandi. Oh iya, hampir saja lupa. Ling Yunchen sudah bangun. Lupa. Lupa sama orang yang menolongmu. Wanita tak tahu terima kasih. Aku lihat sekali lagi. Nggak apa-apa, kan? Nggak apa-apa. Badan yang seperti ini. Masih pura-pura. Bodoh. Suka lihat, ya? Akan kubuat kau puas melihat. Sudah selesai. Tidurlah. Oh. Itu. Kita tidur bersama. Memangnya kenapa? Kita tidur terpisah. Aku tidur di lantai. Kita tidur terpisah? Kenapa? Bukankah kita suami istri? Yun Zhen. Kau tidak suka padaku? Yun Zhen. Kamu tidak suka aku. Kapan aku bilang suka sama kamu? Tidak suka. Kamu malah mencuri ciuman. Kalau sudah cium, harus bertanggung jawab, tahu? Kamu mau aku bertanggung jawab? Kenapa? Urusan sebelumnya tidak mau bertanggung jawab lagi? Bukan, aku tidak. Kenapa dia mau aku bertanggung jawab? Mungkinkah dia benar-benar juga suka sama aku? Bukankah sikapku sudah cukup jelas? Kalau bukan karena suka sama kamu, mana mungkin aku datang menyelamatkanmu? Dia suka aku. Dia juga suka aku. Ya, aku juga suka sama kamu. Kalau begitu, apakah kita tidak jadi bercerai? Bercerai? Kamu masih mikirin bercerai? Tidak bercerai, aku harus bertanggung jawab. Baik. Aku setuju. Ayo tidur. Mau ke kantor buat apa? Masih harus aku ikut? Ini kan gara-gara seseorang berhasil memenangkan tender untuk Link Group, sampai kerjaanku jadi nambah. Menurutmu? Si biang keladi ini harusnya ikut kerja bareng aku, kan? Ya sudah, terpaksa deh. Hati-hati. Kamu cari mati ya? Paman. Sudah kepepet ya, Paman? Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan sampai terjepit begini. Kamu yang cari masalah sendiri. Chen Sen. Ling Chengshuo ada di sini. Datang dan bawa dia pergi. Kirim dia ke luar negeri untuk kerja paksa di tambang batu bara. Jangan sampai aku melihatnya lagi di Haicheng. Aku akan panggil dokter sekarang. Kenapa kamu begitu bodoh? Aku melakukan ini untuk menyelamatkanmu. Bahkan untukku pun, jangan. Kamu harus baik-baik saja. Jen, kamu tidak apa-apa? Ibu, cuma luka-luka kecil, tidak apa-apa. Kamu bersama Zen, kenapa tidak melindunginya? Ini salahku. Ibu, jangan salahkan Yun Chen. Kejadian kali ini tiba-tiba. Paman ketiga tiba-tiba jadi gila. Paman ketigamu itu benar-benar tidak bisa dibiarkan. Sungguh sudah gila. Sudah ditangani. Kedepannya,
Aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Aku janji. Sudah selesai. Kedepannya, aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Aku janji. Zenzen, saat kamu dan Yunzan mengadakan pernikahan, terlalu terburu-buru. Bahkan tidak ada pernikahan yang layak. Ibu berpikir, setelah lukamu sembuh, akan mengadakan ulang untukmu yang megah dan meriah. Aku ingin semua orang tahu, kamu adalah menantu keluarga Ling. Ibu, ini terlalu merepotkan. Tidak merepotkan. Astaga, sudah lama menginginkan hari ini. Yunzan, cepat katakan sesuatu. Nona Yun. Apakah kamu bersedia memberiku kesempatan untuk menikahimu secara resmi? Siapa yang mau memberimu kesempatan? Mulut bilang tidak, hati bilang iya. Kalau begitu, kalian berdua tentukan tanggalnya. Beritahu ibu saja. Dengar tidak? Cepat sembuh. Kita masih harus mengadakan pernikahan. Mengerti. Angkat telepon. Besok malam kita kumpul di tempat biasa yuk. Oke, deal. Oh iya, ajak juga pasanganmu. Sibuk. Jangan dong. Ini kan pesta pranikah untuk kalian berdua. Teman-teman, belum pernah ketemu secara resmi dengan pasanganmu. Nikahmu kok seperti operasi rahasia. Kurang baik, ya? Pesta pranikah. Kirim alamatnya. Duduk dulu. Aku temani dia. Pergi ke kamar mandi. Yunchen, kamu mabuk. Aku antar kamu istirahat. Zen. Tidak, kamu bukan Zen. Sial, perempuan sialan. Apa yang kau lakukan padaku? Yunchen, kau memang milikku. Zen si jalang itu yang merebut milikku. Yunchen. Kamu di mana? Aneh, mau lari kemana dia? Mau pergi pun pasti bilang dulu. Apa? Tidak. Tidak mungkin. Yunchen takkan memperlakukanku seperti ini.
Yun Zhenzen, ini baru permulaan. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Ibu, Kamu brengsek. ibu aku diracuni. Apa? Zhen, jangan tutup telepon dulu, dengarkan penjelasanku. Aku diracuni tadi malam, tapi kami benar-benar tidak melakukan apa-apa. Kamu harus percaya padaku. Hanya kamu yang kucintai. Aku akan menunjukkan buktinya di depanmu. Kalau begitu, kamu selidiki dulu buktinya. Aku ajak Zen jalan-jalan. Setelah kamu menyelesaikan masalahnya, baru kembali. Baik. Zhen, tunggu aku. Kalau begitu, kamu cari buktinya dulu saja. Aku ajak Zen jalan-jalan. Tunggu sampai masalahmu selesai baru pulang. Baik. Zhen, tunggu aku. Chen, tadi malam, Halo, Yun Zhenzen, sebenarnya kamu bilang apa ke Ling Yunchen? Kamu tahu apa yang dia lakukan pada keluarga Song? kamu yang mengakali Ling Yunchen. Ini akibat ulahmu sendiri. Ya, aku akui, aku memberi obat pada Ling Yunchen. Lantas itu berarti aku dan Ling Yunchen tidak terjadi apa-apa? Aku hamil. Aku hamil. Yun Zhenzen, aku mengandung anak Ling Yunchen. Anak keluarga Ling. Memangnya kenapa kalau aku kasih obat? Sekarang aku sudah hamil anak Ling Yunchen. Anaknya tidak bersalah. Kamu bilang, kalau Ibu Ling tahu soal anak ini, dia akan memilih aku atau memilih kamu? Zhen. Apa ini? Zhen. Hanya karena omong kosong Song Miaoyu itu, kamu mau cerai denganku? Kamu juga tahu. Itu anakmu. Aku sedang mengumpulkan bukti. Beri aku waktu 3 hari. Tidak, 2 hari. Aku pasti buktikan dia berbohong. Kalau akhirnya terbukti anak itu adalah anakmu, Tidak mungkin. Aku, Ling Yunchen, bersumpah demi langit, aku tidak pernah melakukan apa-apa dengannya. baik. Yun Chen, ini terakhir kalinya. Buling. Dokter bilang saya perlu istirahat total. Yunchen, Miao Yu, ini adalah keluarga Ling kami. Kamu datang tidak sesuai aturan. tapi saya mengandung cucu keluarga Ling. Anaknya tidak bersalah dan tidak mungkin melihat darah keluarga Ling terbuang di luar. Siapa yang menyuruhmu datang? Kamu keluar dari sini. Yun Chen, dia mengandung anak. Ibu, bagaimana kamu bisa membiarkan dia masuk? Bagaimana dengan Zhen? Jen adalah satu-satunya menantu keluarga Ling, tapi anaknya tidak bersalah. Jika kamu masih menganggap saya sebagai ibu, biarkan dia tinggal. Ibu juga untuk anak Yunchen. Aku hanya tinggal sementara. Setelah anak lahir, aku akan... Tak perlu menjelaskan. Karena ibu sudah bilang. Kamu tinggal saja. Tidak bisa membiarkan dia. Ling Yun Chen, dasar bajingan kamu. Sekarang bahkan ibunya juga berpihak padanya.
Ling Yunchen. Kau brengsek. Sekarang bahkan ibunya juga berpihak padanya. Aduh, aku kaget setengah mati. Kenapa kau tidak tahu menghindar? Ling Yunchen. Dasar bodoh. Ini semua salahmu, bajingan. Maaf. Aku pasti akan menyelidiki kebenarannya. Aku akan segera mengusirnya keluar. Yunchen, kamu sudah pulang. Hari ini bayinya bergerak sangat aktif. Pasti karena tahu ayah sudah pulang. Apa ini? Bagaimana mungkin keluarga kami bangkrut? Ayahmu menyalahgunakan uang perusahaan secara diam-diam. Aku sudah menyerahkan buktinya ke kejaksaan. Kamu pikir, hanya dengan mengandalkan perutmu bisa menempel pada keluarga Ling? Ling Yunchen, aku mengandung keturunan keluarga Ling. Berani-beraninya kau sentuh aku. Ibu tidak akan membiarkanmu begitu saja. Setelah anak ini lahir, dialah satu-satunya penerus keluarga Ling. Ibu tidak akan membiarkanmu lolos. Setelah anak ini lahir, dia akan menjadi satu-satunya penerus keluarga Ling. Penerus? Kak Zhou, obat itu benar-benar tidak ada efek sampingnya, kan? Ling Yunchen sedang tidak sadarkan diri. Pasti dia akan mengira anak ini adalah anaknya. Setelah aku masuk ke keluarga Ling, anak kita akan menjadi penerus keluarga Ling. Kamu sejak kapan? Catatan pemeriksaan rumah sakit, rekaman CCTV hotel, dan catatan transfer uang kalian berdua, semuanya ada padaku. Oh ya, ngomong-ngomong, kamu berpura-pura hamil untuk menipu pernikahan? Keluarga Song menyalahgunakan uang perusahaan, aku sudah menyuruh asistenku untuk menyiapkan semuanya ke berbagai media besar. Sekarang, seluruh Haicheng sudah tahu kalau Song Miaoyu sebenarnya orang macam apa. Tidak. Bukan seperti itu. Terima kasih sudah percaya padaku. Yunchen. Maaf, aku seharusnya tidak meragukanmu. Yang harus minta maaf adalah aku. Aku terlalu ceroboh. Aku dikhianati, membuatmu sedih dan terluka. Aku janji, kedepannya tidak akan lagi membiarkan siapapun menyakitimu. Kalau begitu kita sudah berimbang. Rumah ini sudah terlalu lama kosong. Sudah waktunya menambahkan sedikit kehidupan. Jen, beri aku kesempatan lagi. Kita mulai lagi dari awal. Mempunyai anak kita sendiri. Bagaimana? Baik. Cepat diminum selagi hangat. Lihat, kamu kurus belakangan ini. Nanti, kalau sudah punya bayi, harus lebih banyak makan makanan bergizi. Benarkah? Bagus sekali. Terima kasih, Bapak Wang. Saya akan segera ke sana untuk menandatangani kontrak. Desain saya terpilih. Segera akan menandatangani kontrak dengan grup Universal. Aku antar kamu. Tidak usah. Kamu sibuk saja dengan urusanmu. Aku minta Lau mengantarku. Baiklah. Bapak Ling, keluarga Song sudah ditangani semua. Tapi Song Miaoyu itu kabur. Cari dia.
Song Miaoyu. Kenapa kamu? Yun Zenzhen. Aku ingin kamu datang menemuiku. Gila, aku nggak mau pergi. Kamu nggak mau tahu bagaimana ibumu meninggal? Nggak mau barang peninggalan ibumu? Kamu bilang apa? Bukankah ibuku meninggal karena kecelakaan mobil? Kalau kamu tidak datang, kamu tidak akan pernah tahu kebenarannya. Dan Liontin Gyeokziyi itu, aku akan langsung menghancurkannya. Bagaimana Liontin Gyeoksi bisa ada padamu? Gudang di barat kota. Aku kasih waktu setengah jam. Ingat, hanya kamu sendiri. Tidak bisa. Aku harus bilang ke Yun Chen. Tidak bisa. Aku harus bilang ke Yun Chen. Hai, Zenzhen. Jangan panik dulu, aku ikut denganmu. Halo? Song Miaoyu, kembalikan Liontin Gyokku. Kamu datang tepat waktu juga ya. Tapi jangan buru-buru. Kita ngobrol dulu. Nggak ada yang perlu dibicarakan. Kembalikan Liontin Gyokku. Apa yang aku minta? Kamu lakukan. Kamu harus nurut. Nanti setelah aku dapat yang ku mau, Liontin Gyoknya akan ku kembalikan. Plus kebenaran soal kematian ibumu. Aku juga bisa kasih tahu. Kalau enggak, Jangan gerak. Jangan gerak. Jangan sentuh itu. Aku setuju. aku mau kamu cerai dengan Yun Chen. Meski aku cerai dengan Yun Chen, kalian berdua tetap nggak mungkin. Diam. Yun Chen memang seharusnya milikku. Yun Chen. Kamu tahu nggak, ibumu dulu gimana matinya? Dibunuh sama ibuku yang nabrak pakai mobil. Kamu tahu nggak, ibumu dulu gimana meninggalnya? Ibuku yang nabrak dia sampai tewas. Siapa suruh ibumu nggak hati-hati? Sampai-sampai keluargaku harus keluar uang buat nutupin kasus ini. Apa? Sopirnya. Cuma orang suruhan keluarga kami. Kambing hitam aja. Song Miaoyu. Gue bunuh lo. Kenapa? Marah? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Berani-beraninya kau mendekat. Aku bunuh dia sekarang juga. Aku nggak maju. Jangan sakiti Zenzhen. Lepasin dia, aku langsung kasih lo pergi sekarang. Gerak lagi? Kamu lepaskan Zenzhen. Apa yang kamu mau, aku setuju semua. Siapkan satu mobil buat aku. Lalu transfer 50 juta ke kartuku. Kalau enggak, Baik, mobilnya sampai dalam 15 menit. Uangnya aku transfer sekarang. mundur. Jangan coba-coba main curang. Mundur. Jangan cari-cari alasan. Song Miaoyu. Polisi akan segera tiba. Sisa hidupmu akan kau habiskan di penjara. Bagaimana bisa begini? Baru sebentar pergi keluar, sudah menghadapi bahaya sebesar ini. Lain kali, apapun yang terjadi, Yun Chen harus menemanimu. Sini, minum sup dulu. Kata dokter gimana? Tidak ada yang terluka, kan? Ada apa dengan Zenzhen? Sebenarnya, ada apa? Bu, Zenzhen baik-baik saja. Tapi, ibu harus siapkan kamar bayi dari sekarang. Hah? Kamar bayi? Yun Chen. Zenzhen. Hamil. Akhirnya, aku akan punya cucu. Bu, perlahan. Jangan sampai menakuti anakku. Iya, baik. Tidak boleh menakuti cucuku.
Gaun ekor ikan ini cantik sekali. Cuma takutnya terlalu memperlihatkan perut. Gaun ekor ikan ini desain pinggangnya pas menutupi perut hamil, dan juga memperlihatkan pinggang. Bagaimana kamu tahu aku memikirkan ini? Masih perlu dipikir, pasangan muda hati, mereka saling terhubung. Dan anting-anting ini juga cantik. Cocok dengan warna kulitmu. Tak terlalu mencolok? Lebih baik pernikahan itu sederhana. Anting-anting ini lembut dan sopan pas dengan gaun pengantin. Kamu tahu lagi. Ada apa ini? Ibu, aku ada sesuatu ingin bicara dengan Zen Zen. Baik, Ada sesuatu aku harus memberitahumu. Apa itu? Sejak pertama kali bertemu denganmu, aku bisa mendengar suara hatimu. Apa katamu? Mendengar suara hatiku? Apa yang kamu katakan, mendengar suara hatiku? Yun Chen, kamu nggak demam, kan? Pelelangan terakhir. Dan juga paman ketiga, dan Song Miaoyu, datang ke rumah kami untuk memfitnahmu. Semua ini karena aku mendengar suara hatimu, baru bisa datang tepat waktu, dan juga yang kamu pikirkan tadi. Gaun ekor ikan ini memperlihatkan perut hamil. Pikir anting-anting ini terlalu mencolok, semuanya ku dengar. Maka, Nah, kalau begitu, yang dulu kupikirkan itu, berantakan. misalnya, memujiku tampan. Misalnya, memuji otot perutku keren. Misalnya, masih ingin menciumku diam-diam. Misalnya, Jangan bicara lagi. aku merasa semua ini cukup ajaib. Tapi juga cukup senang. Aku bisa tahu apa yang kamu pikirkan kapan saja dan di mana saja. Nah, aku cinta padamu. Aku juga cinta padamu. Pernikahan kita segera dimulai.